Selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita secara online. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentu penuh dengan semangat. Baik, di siang hari ini kita masuk ke materi kita pada pertemuan yang ke-7 atau chapter 7. Kita akan masuk ke materi kita. Saya harapkan teman-teman dapat mengikuti yang baik karena ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Nanti di dalam chapter 7 ini juga ada tugas kuis. Jadi tolong dikerjakan nanti di halaman terakhir dari PowerPoint yang akan kita share bersama-sama. Dan itu juga sudah ada di e-learning ITL Trisakti. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Saya akan buka dalam bentuk PowerPoint di sini agar kita bisa menyimak secara bersama-sama dan saya harapkan semuanya tetap bisa fokus ya, bisa fokus. Oke, kita akan mempelajari mengenai dokumentasi barang atau kargo. Nah, kalau kita naik pesawat, naik kapal laut, tentu kita punya tiket. Tiket itu atau nonton di bioskop, ada tiket. Tiket itu menyatakan bahwa kita berhak atas satu bangku atau tempat duduk dengan menunjukkan kelas yang ada di tiket itu, terus nomornya, terus mungkin urutan keberapa. Itu tertera di dalam tiket itu ketika kita masuk ke pesawat, kita tunjukkan tiket itu. Nah, berdasarkan itu nanti akan ditunjukkan di mana kita duduk. Itu menjadi hak kita. Dan demikian juga di dalam penanganan kargo, pengiriman, baik ekspor, baik impor, itu tentu ada dokumen-dokumen untuk bagi pengirim yang diberikan oleh carrier atau freight provider atau logistik company. Ya, kita akan pelajari di sini beberapa dokumen yang umum, ya, beberapa dokumen yang umum yang dikenal dalam bisnis jasa pengiriman barang. Yang pertama yaitu invoice atau lebih banyak dikatakan sebagai commercial invoice, ya, yaitu dokumen yang berisi tentang data-data barang yang akan dikirimkan, termasuk di dalamnya harga, ya, dan identitas barang. Itu terdapat dalam commercial invoice. Sekali lagi, berisi tentang data-data barang yang dikirimkan. Tadi kan data barang, termasuk dalamnya harga dan identitas barang. Ya. Jadi ini yang disebut dengan commercial invoice atau invoice. Di sana ada harga. Kalau di dokumen yang satu lagi, yang ini packing list. List itu kan artinya daftar, ya. Packing itu ya packing, package, bungkus, pembungkus. Jadi di sini kalau bahasa Indonesia disebut dengan list ini list baris atau barisan atau daftar dari package-nya, merupakan dokumen yang memuat data sama, ya. Tadi juga di atas ada data deskriptif, jadi lebih terperinci dia, terlebih details mengenai barang yang akan dikirimkan, ya. Yang dirinci pada jenis barang, nah dirinci ada jenisnya, ada ukuran barang, umpamanya berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi untuk mendapatkan volume. Nah itu dibuat, umpamanya kalau ada 10 karton masing-masing ditulis ukurannya.
Kalau ada 100 karton, masing-masing kalau berbeda ya ukurannya. Kalau sama sih biasanya udah mewakili gitu. Umpamanya 100 karton atau 100 karton footwear atau sepatu. Nanti ukurannya berapa? Bisa 80 cm ya panjangnya dikali lebar, umpamanya 78 ya. 78 cm dikali mungkin tingginya 68 cm. Ini yang disebut dengan ukurannya atau panjang kali lebar kali tingginya. Ya. Jadi ada dimensinya. Kemudian ada berat barangnya berapa, gross weight-nya berapa. 1000, nanti ada net weight-nya juga ada, ditulis net weight-nya juga. Gross weight, net weight, serta kuantitas. Kuantitas di sini bisa jumlah package, jumlah 100 karton, dalam 100 karton itu ada berapa sepatu gitu. Tentu dalam satu karton kan bisa aja ada 10 pasang sepatu. Jadi nanti ditulis 100 karton sama dengan 1000 pasang sepatu dalam satu pengiriman ya. Kemudian ketiga SI atau shipping instruction. Shipping pengapalan, instruksi berarti instruksi pengapalan adalah perintah untuk memuat barang ke dalam kapal dan perusahaan pengirim barang kepada perusahaan freight provider atau logistik company atau supply chain company. Jadi ini perintah pengapalan, memberikan instruksi. Nanti di situ ditulis barangnya ada di mana, di dalam shipping instruction itu ya. Siapa pembelinya, siapa shippernya, siapa notify party, pihak yang diberitahukan. Kemudian dari mana originnya, bisa dari Semarang gitu kan. Bisa dari Surabaya, bisa dari Jakarta. Terus mana port of discharge. Mana dikirim, barangnya bisa ke Rotterdam, port of discharge, ada port place of delivery. Ternyata sampai di Rotterdam, dia nggak berhenti di Rotterdam, dia dikirim lagi ke Düsseldorf gitu. Nah di Düsseldorf bagaimana? Ada final destination-nya juga. Di mana tuh final destination-nya? Mungkin di satu tempat yang dekat ke Düsseldorf di Jerman, ya itu. Jadi biasanya di situ tulis ready kargonya kapan gitu, kapan bisa di pick up dan di mana lokasinya gitu. Ya, jadi hal-hal yang menyangkut barang itu akan ditulis dalam shipping instruction, termasuk kalau menggunakan LC, letter of credit. Nah, ditulis itu LC nomor berapa, nomor LC-nya. Itu ditulis di dalam shipping instruction. Pokoknya di sini details. Dan nanti data ya dalam shipping instruction ini yang akan dimasukkan ke dalam bill of lading, BL. BL itu nanti kita pelajari itu kalau untuk laut disebut dengan BL, tapi untuk darat disebut dengan RW bill. Ya. Di dalam dokumen SI ini membuat data-data diantaranya identitas, nama, dan alamat ya dari pengirim, identitas penerima, keterangan barang yang tadi saya bilang detailsnya, serta kuantitas barang yang dikirim. Termasuk kadang-kadang di situ bisa ditulis juga seperti artikel number, PO number, kemudian mungkin size-nya, pemain sepatu nomor berapa, laki-laki punya mungkin 41, 42, 43, seperti itu ditulis. Ya. Nah, yang keempat, airway bill. Ya. Kalau di airway bill itu kan untuk udara, pengiriman lewat udara atau lewat pesawat. Itu. Tapi kalau pengiriman laut disebut dengan bill of lading. Ya. Bill of lading. Disebut juga dengan BL. Ya. BL ini juga ada jenis-jenisnya. Ada yang disebut dengan seaway bill. Kalau ini tadi airway bill kan ada juga seaway bill, sea laut. Ada juga disebut dengan express BL. Ada yang house airway bill, house seaway bill, house BL, ada master BL. Nanti kita pelajari ya. Airway bill merupakan surat jalan ya untuk mengirimkan barang via udara atau lewat aircraft atau pesawat. Data-data dalam airway bill meliputi identitasnya, hampir sama data dari sini. Diambil ke sini, dipindahkan kepada form daripada airway bill.
identitas penerima, jumlah dan berat barang, tanggal transaksi yang dibubuhi, tanda tangan pengirim, dan pihak penyedia. Ya, itu ditandatangani biasanya. Distempel, tanda tangan, tulis tanggal juga, tanggal issued, tanggal berapa, tanggal pengeluarkan dokumen itu. Bahkan di situ juga dituliskan nama kapalnya atau pesawatnya. Pesawat umpamanya Garuda GA 326 garis miring 4 Mei 2021 seperti itu. Nanti juga kalau ganti kapal juga ditulis apa ganti apa, maksud saya bukan ganti kapal tapi disambung dengan kapal lain, itu juga ditulis juga kapal yang sambungannya itu atau second carrier-nya ya. Dokumen-dokumen itulah yang umum dijumpai dalam setiap pengiriman barang, terutama untuk jenis barang paket atau bukan dokumen. Untuk jenis barang tertentu, beberapa dokumen khusus juga diperlukan seperti misalnya ya fotokopi surat berharga, ya tentulah ada siup izin kan. Perusahaan kan kalau ada kan ada izinnya, ada siup, ada NPWP, ada juga sertifikat dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian MCDS untuk pengiriman barang yang berbentuk cairan, ini untuk mengetahui juga dengan MCDS ini kalau dia barang berbahaya, ya kita tahu kelasnya kelas berapa untuk yang berbahayanya. Udah itu kita juga tahu bagaimana cara menghandle barang berbahaya. Jadi tergantung kelasnya. Jadi kita berhati-hati untuk menanganinya agar tidak terjadi umpamanya kecelakaan, tidak terjadi luka atau terbakar atau kena bahan-bahan yang bisa merusak kulit atau tangan bisa melepuh dan lain-lain. Itu perlunya ada MSDS ini. Jadi kalau kita ragu terhadap suatu barang, itu barang berbahaya apa enggak, kita minta aja MSDS-nya. Apa kepanjangan MSDS ini? Nah, nanti lihat aja di Google ada tuh MSDS ya. Kemudian sertifikat fumigasi. Ini untuk pengiriman barang yang berbahan kayu, fumigation. Jadi kalau ada barangnya yang berbahan kayu, ya, berbahan kayu, terbuat dari tumbuhan gitu, itu perlu ada fumigasi. Fumigasi menyemprot atau memaku dengan tentu apa namanya satu seperti serbuk atau apa gitu atau disemprot gitu untuk membunuh kuman atau membunuh serangga yang ada di dalam kayu tersebut ya. Ini perlu diketahui hampir setiap negara minta itu ya, agar nanti tidak masuk hama dari satu negara ke negara lain. Kalau sudah difumigasi tentu hamanya mati. Itu biasanya kalau di kontainer biasanya atau barangnya ditutup dulu dengan terpal 1 malam gitu. Ketika ditutup disemprot. Jadi disemprot dengan methyl bromide namanya, methyl bromide. Kemudian nanti semprotan itu menyerap ke dalam barang tersebut, ke dalam packingnya tersebut, sehingga kuman-kuman atau serangga atau kalau ada hama di sana mati gitu. Kemudian ada sertifikat karantina untuk pengiriman binatang atau buah-buahan. Ya, itu perlu, umpamanya kita mengirim manggis ya, perlu ada sertifikatnya karantina, khususnya ya yang berasal dari binatang atau buah-buahan ya, itu perlu ada sertifikat karantina. Kemudian sertifikat POM. POM itu kan untuk obat-obatan, makanan gitu ya. Makanya ada Dirjen POM untuk pengiriman bahan makanan ya yang terbuat dari makanan. Jadi perlu ada sertifikasi dari Dirjen POM ya, dan berbagai dokumen lain yang dibutuhkan menyesuaikan pada jenis barang yang akan dikirimkan ya. Kesemua dokumen khusus tersebut biasanya hanya dibutuhkan saat melakukan pengiriman ke luar negeri dalam skala besar ya. Kemudian pengiriman domestik tidak diperlukan dokumen yang selengkap itu. Tapi kalau barang-barang dianggap berbahaya, MSDS tadi tetap packing list juga tetap walaupun domestik ya, packing list, commercial invoice, bill of lading atau airway bill tetap.
Tapi maksudnya seperti fumigasi itu enggak. Certificate of origin yang tadi atau bahasa itu di sini belum dipelajari. Ya ada namanya certificate of origin. Itu menyatakan bahwa barang itu berasal dari satu negara, sehingga kalau ada persetujuan atau agreement antar dua negara, nanti bisa mengurangi bea masuk, ya, bea masuk. Oke, dokumen penerima barang, ya, penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik. Ya, kalau barang dikirim dari pabrik masuk ke gudang dari prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan. Ya, umpamanya waktu kita menerima barang di gudang, itu benar-benar diperiksa satu persatu. Ya, dan biasanya sebelum barang masuk kita udah terima packing list tadi sama commercial invoice. Kita udah lihat di situ ada berapa banyak, gross weight-nya berapa, net weight-nya berapa, barangnya apa. Nanti ketika barang masuk disesuaikan gitu, dibuat tally, yang disebut dengan tally sheet, itu listnya. Satu masuk, nah, catat. Oh masuk satu, ukurannya berapa, panjangnya, lebarnya, tingginya berapa. Terus nanti volumenya. Kondisinya gimana, kalau rusak gimana, dipoto, biasanya dipoto. Dipoto terus dikirimkan kepada yang punya barang. Ini loh barang kami terima rusak gitu loh. Ada fotonya, buktinya gitu. Terus aktivitas penerimaan barang terdapat 3 poin, yaitu fisik barang diterima ya. Waktu terima fisik dihitung buat tally. Kemudian dokumennya diterima. Ini tadi harus disesuaikan dokumen. Jangan sampai di dokumen ditulisnya 30 karton sepatu. Yang datang 30 karton garment. Jadi harus disesuaikan. Ketika ada perbedaan, harus dibuat laporkan. Walaupun tidak ada perubahan, tetap ada laporan. Namanya cargo receive report, ya, laporan penerimaan barang. Kemudian cara penanganan barangnya beda kan, menangani pokoknya barang dari drum, ya, ada dari drum itu beda, itu menggunakan alat khusus. Bagaimana kalau barang brick bulk atau yang tidak ada package-nya, bagaimana menangani barang berat atau berbahaya gitu, ada penanganan khusus. Kemudian yang pertama, fisik barang yang diterima, fisik secara nyata gitu. Bentuk fisik barang yang harus dapat dirasa, diraba atau dilihat langsung ialah, kalau nggak bisa diraba gimana, nggak bisa dilihat, kan gimana menerima barang tersebut, berarti barangnya barang yang mistis. Penerimaan barang, penerimaan yang bukan berupa fisik dapat menyebabkan perbedaan proses ya. Pada umumnya hasilnya adalah negatif. Jika ada penerimaan tanpa harus menangani fisik barangnya, maka perlu dilakukan proses tambahan untuk memastikan keabsahan proses tersebut. Prinsip penerimaan, ya, barang adalah menerima fisik. Kemudian secara fisik barang dapat dilihat, ya. Kemudian pengecekan acak atau keseluruhan, ya. Kadang-kadang ada dicek secara acak mewakili secara random, ya. Seperti barang ke dalam apa juga ya, kalau ke laut itu kadang diperiksa secara random. Maksudnya ya, memang bagus ya, jalur hijau gitu ya, udah bagus, tapi kadang-kadang dicek secara acak, secara random, bisa-bisa aja ketahuan ternyata kelihatannya bagus, tentunya dia kirimkan barang yang tidak diperbolehkan atau yang kena larangan, larangan terbatas. Kemudian terus juga tanggal kedaluarsa barang ya, kan ada yang apa, validity date. Jadi kalau udah kedaluarsa ya tentu dilihat kuantitas barang VS dokumen ya. Iya harus diperhatikan bagaimana yang diterima 100, ya dokumen berapa 100. Kalau ada beda dokumen tulisnya 80, tentu terimanya 100. Nah, itu perlu langsung dilaporkan kepada pemilik barang agar diklarifikasi, karena jangan sampai dikirim barang pokoknya di dalam dokumen adanya 100, tentunya datang 80. Itu nggak boleh beda, harus sama. Karena nanti berbahaya ketika sampai di negara tujuan, nanti kan bea cukai di sana periksa, tulisnya umpamanya, loh, kok di dokumennya 80 karton, tapi kenyataannya 100 karton yang datang. Nah, berarti ada dong sisanya 20 karton, itu penyeludupan namanya itu. Itu nggak boleh gitu ya. Kemudian dokumen pemesanan, barang diterima, oke, berdasarkan dokumen ya. Kemudian jenisnya apa. Kemudian barang itu sama dengan barang yang dikirimkan ya, jadi tidak ada ditukar di tengah jalan gitu, kayak
pengalaman cerita dari wakil duta besar Kanada waktu kami kirim, dia bilang, hati-hati ya barang saya, teman saya itu ngirim barang padahal dari Eropa katanya, dari Rotterdam ke Le Havre katanya, kalau nggak salah itu beratnya 14 ton barang itu, barang pindahan duta-duta besar gitu kan. Sampai di tujuan beratnya tetap 14 ton, tapi barang itu kan pindahan atau personal effect. Ternyata beratnya itu sama, tapi isinya udah berbeda, jadi pasir katanya. Ternyata dicuri barangnya, diganti dengan pasir gitu ya. Jadi harus sama, bilang sini sama dokumen dengan yang dikirimkan, yang diterima. Dokumen adalah pendamping ya. Dokumen itu sebagai pendamping ya. Seperti kita menikah, ada dokumen bahwa kita itu punya suami, punya pasangan ya. Ada buktinya gitu, yang dapat dibaca, dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengiriman, ada delivery note atau DN, ada DO atau delivery order. Delivery order itu seperti surat jalan, nanti dikasih ke supir gitu kan. Nah, kasih supir. Situ tulis berapa kontainer, nomor kontainer berapa, nomor mobilnya berapa, beratnya berapa, nomor filenya nomor berapa, atau referensinya nomor berapa. Ada packing list atau juga surat jalan. Packing list tadi kan yang merupakan listnya dari barang-barang yang ditulis crossweight, ukuran, size-nya, dan lain-lain. Akan lebih baik juga dokumen pemesanan atau PO purchase ya, ini juga perlu PO ini, purchase order, dilampirkan ya, itu untuk meyakinkan atau make sure barang. Karena kalau antar dokumen aja berbeda detailsnya, itu juga nanti bisa jadi masalah. Harus sama persis semuanya. Antar dokumen yang tadi, packing list, commercial invoice, shipping instruction, bill of lading atau RW bill, kemudian dokumen seperti CO juga, certificate of origin, semua harus sama. Detail sebenarnya jangan ada yang berbeda ya. Cara penanganan barang, persyaratan penanganan barang, kondisi khusus yang harus disiapkan pada saat barang tersebut diterima. Apakah perlu ditangani pada suhu ya, kalau umpamanya obat-obatan atau daging atau buah-buahan, sayur-sayuran segar, tentu kan ada suhu tertentu menggunakan kontainer river umpamanya yang dingin. Kalau enggak kan daging bisa busuk dia, atau ikan basah itu, ikan yang masih segar itu mati, busuk dia kalau enggak menggunakan pendingin atau river container. Perlu dilakukan penanganan khusus dikarenakan faktor beratnya ya, kalau berat juga harus ada penanganan khusus. Kemudian tingkat kesulitan atau masalah lainnya ya. Ya, kemudian menangani barang sesuai dengan siklus hidupnya ya, suhunya bagaimana. Kemudian kapan kedaluarsanya, jangan sampai kita salah, kelamaan di gudang tentunya udah kedaluarsa, tidak laku lagi nanti. Kemudian maksimal tumpukan, maksudnya barang itu kan macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Jangan nanti ketika barang disusun dalam kontainer salah, yang ringan taruh di bawah, yang berat taruh di atas, akhirnya kepencet ke bawah gitu, rusak semua gitu. Jadi ada cara untuk memuatnya. Ada juga cara memuatnya disebut dengan snake. Snake kan ular ya. Snake loading gitu. Snake loading maksudnya sesuai dengan urutan yang dikasih oleh si customer. Mana yang pertama di dalam, paling tengah, paling luar, atau di door-nya itu mana gitu. Tujuannya apa snake loading ini? Nanti ketika barang sampai di negara tujuan, dia yang pertama dibongkar masukin ke toko A. Nanti yang kedua bongkar masukin ke toko B di tempat-tempat yang berbeda. Jadi nggak sampai pokoknya, wah sampai toko A ternyata barangnya yang ada di paling ujung, dibongkar dulu di semua ini baru diambil dari ujung. Itu kan take time, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya. Jadi bagus disusun dengan rapi. Yang di toko A paling pinggir, di toko B agak di tengah, toko C agak di ujung, toko D itu paling ujung. Jadi nanti ketika jalan, di toko A keluarkan sedikit, toko B keluarkan sedikit. Itu sesuai dengan permintaan, karena kan beda-beda barangnya. Bisa aja di toko A ukurannya yang size-nya 42, 43, toko B size-nya berbeda. Toko C mungkin yang dibutuhkan bukan sepatu laki-laki tapi sepatu perempuan. Nah, itu udah tersusun dengan sangat rapi. Itu maksudnya. Kemudian menggunakan alat ya yang sesuai ya. Ya kalau barang ya tentu bisa palet, bisa drum,
yang sesuai. Kemudian forkliftnya juga yang sesuai, tentu dengan beratnya juga. Jangan sampai barang berat tentunya dipakai cuma forklift yang ukuran ringan yang bisa mengangkat cuma 2,5 ton umpamanya, padahal barangnya 8 ton. Boleh sih menggunakan 25 ton, tapi forkliftnya jangan satu lagi, mungkin 4 gitu. Kemudian pahami aturan keselamatan ya, keselamatan menangani ya, jangan sampai kena racunnya, jangan sampai jatuh juga, jangan sampai ketabrak, jangan sampai rusak. Kemudian racun ya bagaimana berdasarkan kelasnya kalau berbahaya ditangani dengan baik. Mungkin perlu menggunakan masker, sepatu khusus, pakaian khusus seperti APD dan lain-lain. Ya barang yang bisa meledak juga kan harus tahu menangani, jangan sampai jatuh atau salah tempat bisa dia meledak dan terbakar membahayakan yang lain. Oke, demikian yang bisa kita pelajari hari ini, dan ini ada tugas ya. Di sini dikatakan cari satu perusahaan ya, entah itu perusahaan tempat kamu kerja juga boleh. PT-nya apa, setelah itu nanti tulis apa sih bidang usahanya, pekerjaannya, umpamanya oh ini pabrik sepatu, nah gitu. Terus besarnya bagaimana sih perusahaan itu, berapa karyawannya, luasnya berapa, dan lain-lain. Kemudian siapa yang menangani logistiknya, ya, apakah itu menggunakan vendor atau pihak lain, provider lain, apa namanya. Terus dokumen apa yang digunakan dalam logistik seperti tadi ya, banyak dokumen, ada bill of lading, RW bill, packing list, commercial invoice, ada yang disebut dengan fumigation certificate, ada certificate of origin, MSDS, macam-macam. Kemudian posisimu di sana sebagai apa? Karyawan kah? Kalau karyawan itu bagian apa? Ya. Terus apa tanggung jawab mahasiswa di posisi itu, dan kepada siapa kamu melaporkan atau siapa atasanmu? Apa wewenangmu di posisi tersebut? Nah, kalau bisa disertai dengan gambar yang berwarna sehingga makin bagus itu. Setelah itu nanti di email ke sini pada hari Senin paling terakhir ya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa teman-teman ulangi untuk mempelajari atau mendengarkan lewat video ini. Sebenarnya mengenai dokumentasi itu masih sangat banyak dan sangat luas. Hanya untuk mempelajari bill of lading atau RW bill itu saya bisa katakan itu sangat lama, bisa berminggu-minggu untuk mempelajarinya. Karena kita harus pelajari details, shipper, terus apalagi nama kapalnya apa, originnya dari mana, tujuannya kemana. Tadi tujuan aja bisa ditulis 3, port of discharge, place of delivery, kemudian final destination. Originnya di mana? Ada juga place of receipt-nya di mana diterima. Terus port of origin-nya apa, pelabuhan asalnya dari mana. Jadi banyak. Terus tanggal-tanggalnya, bagaimana mengisut BL, apa beda bill of lading, seaway bill, express BL, FCR juga ada namanya FCR, atau forwarder cargo receipt. Jadi ketika kargo masih di gudang udah bisa dikeluarkan FCR. FCR itu tentu digunakan untuk mencairkan uang di bank atau mencairkan melalui LC atau letter of credit. Jadi masih banyak ya, dan itu perlu dipelajari karena sebagian dari pekerjaan di kantor itu adalah membuat bill of lading atau dokumentasi. Ya, kalau salah itu ya itu sangat berbahaya. Kenapa? Bisa salah juga nanti di tujuan. Paling riskan itu di tujuan. Kalau salah nomor kontainer di dalam bill of lading, ya nggak dikeluarkan, kontainer berbeda gitu kan. Kontainernya umpamanya di dalam terakhirnya 231, yang ada di dokumen bukan 231 tapi 321. Biaya cukai nggak rilis, ini kontennya berbeda nih, nggak bisa, harus nanti di amendment, direvisi. Kalau udah sampai di amendment itu ada penalti ya. Jadi banyak kita pelajari. Semoga teman-teman bisa juga pelajari secara mandiri, secara independen sehingga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Saya meminta teman-teman semangat selalu sambil bekerja, tetap kalian mampu melakukan itu. Walaupun capek, tapi tetap dikerjakan. Tugas-tugas dikerjakan, kemudian tetap semangat mempelajari ulang.
Jangan kalian bilang sudah bisa, tapi masih banyak. Semakin kita bisa, semakin kita tahu bahwa kita masih banyak yang kita tidak tahu. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman sehat semua. Sampai jumpa kembali.